Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali kita di channel ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah damai Kristus yang selalu menyertai kita seluruh para pendengar di pagi hari ini. Nama Tuhan yang selalu disembah, dipuji, dihormat, dan dimuliakan. Lewat kegiatan kita dan lewat ibadah kita, nama Tuhan yang ditinggikan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, terlebih dahulu saya mohon maaf karena hari kemarin kita tidak ada renungan harian setiap pagi berhubung karena ada kendala sedikit. Biarlah nama Tuhan yang menjadi pujian kita di setiap hari walaupun banyak rintangan masalah, penyakit, ataupun apapun itu. Biarlah selalu kita mengadu kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Pagi hari ini Tuhan kami bangun dengan sehat. Tanpa kurang suatu apapun. Terpujilah namamu Tuhan, ini adalah berkat yang sangat luar biasa. Kami bisa menghirup udara segar di pagi hari ini. Terpujilah namamu Bapa, termulialah Engkau Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman. Tuhan Yesus berkati pendengaran kami. Supaya firman-Mu Tuhan masuk di dalam tubuh roh dan jiwa kami dan menggarap hati kami untuk kami selalu bersyukur kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan mengadu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau berikan kekuatan, yang mengalami permasalahan pergumulan Kau Tuhan jadikan jalan keluar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, kita baca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 6 ayat 6. Mazmur 6 ayat 6. Demikian kebenaran firman Tuhan. Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Air mata berderai. Mengapa Daud menangis di setiap malam? Dalam Mazmur ini Daud mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Minta belas kasihnya dan bertanya kepada Tuhan berapa lama lagi dia harus merana dan menderita. Nah, sepanjang hidupnya Daud berkali-kali menghadapi bahaya, ancaman dan pergumulan. Ketika dia mengembalakan ternak pun, ancaman binatang buas selalu mengintai. Sebelumnya lagi pergumulannya dikejar-kejar oleh Raja Saul yang ingin membunuhnya. Dan pergumulan lainnya. Setiap malam Daud meratap dan menggenangi tempat tidurnya dengan air mata. Agar Tuhan meluputkan dan menyelamatkannya dari bahaya maut yang mengancamnya. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, apakah kita sering menangis seperti Daud? Mungkin kita merasa bahwa setiap langkah hidup kitalah yang paling mengalami permasalahan. Ada yang mengalami setiap hari ada masalah. Ada yang berkata juga bahwa hidupnya lah yang paling malang.
dan berpikir bahwa hidupnya tidak punya arti apa-apa lagi. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, apa gerangan yang membuat air mata Anda berderai sepanjang malam? Apa gerangan yang membuat air mata Anda menderai sepanjang malam? Anda merana? Atau Anda menderita? Jalan di depanmu gelap. Usahamu terancam gulung tikar. Penyakit terus mendera. Tubuhmu bergantian terus sakit-sakitan. Rumah tangga menjadi seperti neraka. Tidak lagi rumahku surgaku. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, seperti Daud, Anda juga boleh bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi saya harus merana dan menderita? Bolehkah saya menangis? Air mata bagai klep pengaman bagi jiwa kita, Bapak Ibu. Jiwa yang penuh sesak dengan berbagai masalah dan penderitaan itu. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, Anda akan mengalami stroke dan gangguan penyakit lainnya jika tidak mengeluarkannya keluar itu. Hanya air mata satu-satunya pintu keluar untuk melampiaskan jiwa yang sesak. Anda atau siapa saja, laki atau perempuan atau anak kecil, pemuda atau lansia, boleh menangis, Bapak Ibu. Menangis adalah jalan bagi setiap orang mengadu, berkeluh kesah atas penderitaannya. Ya, tapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, kepada siapa kita menangis? Kepada siapa Anda menangis? Para pendengar sekalian, kepada siapa menangis, mengadu? Jangan salah Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan. Kita hanya membuang energi jika salah mengadu. Benar Bapak Ibu? Kita hanya membuang-buang waktu jika kita salah mengadu kepada orang yang tidak tepat. Derayan air mata kita tidak akan punya arti jika disampaikan bukan pada alamat yang tepat. Nah, Bapak Ibu, Daud setiap malam menangis berderai air mata di depan Tuhan yang dia sembah. Mungkin masih ada kita selalu menangis, meratapi keluh kesah kita yang dahulu. Nah, Bapak Ibu, menangis juga punya tujuan. Artinya jangan hanya menangis begitu saja bila kita mengalami pergumulan. Menangisi nasib, menangisi permasalahan. Menangis harus punya tujuan kemana kita sambil mengadu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Karena tangisan itu adalah bentuk aduan. Kita harus menangis kepada yang tepat. Daud mengadu kepada pribadi yang tepat dan berkuasa. Daud berteriak dan berkeluh kesah kepada Tuhan yang mengasihinya. Tuhan yang sudah terbukti menyelamatkannya berkali-kali dari ancaman binatang buas.
dari Raja Saul yang ingin melenyapkan, dan dari serangan musuh-musuh yang ingin membunuhnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah orang yang hanya berpura-pura menangis? Air mata dalam bahasa Ibrani disebut dima, atau dalam bahasa Yunani disebut dakrua. Sering berhubungan dengan adanya tekanan mental atau jiwa. Nah, air mata agak sulit direkayasa. Kalaupun ada ya pasti air mata buaya ya Bapak Ibu. Nah, air mata bisa menjadi tanda penting sekali yang menceritakan pergumulan yang berat yang sedang dialami seseorang. Air mata bisa lebih jujur menceritakan suasana hati seseorang yang sedang bergumul dalam hidupnya. Saat berhadapan dengan bermacam-macam penderitaan, kita mencucurkan air mata. Ketika kemelaratan menghadang, kegelapan datang tiba-tiba menyelimuti hidup kita, tanpa kita sadari air mata kita berderai. Kita menangis. Bapak Ibu, hanya pemain sinetron saja yang bisa berpura-pura menangis ya Bapak Ibu ya. Itu juga masih kelihatan kalau menangisnya. Kalau saya pernah lihat kadang-kadang kalau di zoom gitu ya, kadang-kadang air matanya cuma sebelah kanan, sebelah kirinya nggak ada air mata. Kadang-kadang juga keduanya datang air mata, tapi kita lihat ekspresi wajahnya, bukan menangis benaran itu. Nah, itu pun juga kalau menangis benaran, sepertinya menangis dibuat gitu, kelihatan ekspresi wajah. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, apa air mata bisa menyelesaikan persoalan yang kita hadapi? Nah, apakah air mata menyelesaikan persoalan yang kita hadapi? Ketika perjalanan hidup kita dihadang oleh kekacauan dan kebengisan, kita harus tegar dan kuat untuk tetap mengayunkan langkah untuk terus berjalan. Air mata ingin mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk yang rapuh, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Pada saat badai menghempas, kita bukanlah Superman Bapak Ibu seperti yang ada di film-film, yang sanggup menahan bangunan yang roboh. Manusia adalah makhluk yang memiliki emosi dan perasaan. Perasaan tidak berdaya inilah yang diperlihatkan oleh tetesan atau derai air mata itu. Atau derai air mata kita itu. Atau derai air mata para pendengar sekalian. Air mata memang tidak bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu hadapi, para pendengar hadapi. Jika tidak bisa menyelesaikan, apa gunanya kita menangis Bapak Ibu? Nah, buat apa kita menangis Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, kita ikuti tetap kupasan dalam beberapa hari ke depan. Kita akan mendapat jawaban dalam renungan pagi setiap hari ini. Ya Bapak Ibu ya, demikian renungan untuk pagi hari ini. Kita akan mengikuti kupasan-kupasan dalam beberapa hari. Ini hari pertama, besok hari kedua. Jangan lupa Bapak Ibu, tetap di dalam channel ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, selamat berakhir pekan.
Terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat, salam sehat dan salam hebat. Tuhan Yesus memberkati kita seluruh pendengar dimanapun berada. Baik, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Untuk saat pagi hari ini kami mengucap syukur. Sebab besar kasih-Mu Tuhan melalui kebenaran firman pagi hari ini. Untuk kami selalu mengadu kepada nama Yesus. Yang menjadi jawaban setiap permasalahan pergumulan yang kami alami ya Tuhan. Sebab nyata kuasa-Mu Tuhan. Melalui kasih, pertolongan, perlindungan-Mu. Dan bukti kasih-Mu Kau sudah menyelesaikannya di Kalvari untuk kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Walaupun kadang kami menangis, mengadu kepadamu, tetap Tuhan kami selalu mendapat jawaban. Jawaban atas segala tangisan kami. Maka terpujilah nama-Mu, termulialah Engkau Yesus. Kaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Selalu menjaga kami di setiap pagi, siang maupun sore hari. Dalam nama Yesus, kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk para pendengar pada saat pagi hari ini yang mengalami penyakit. Tuhan, tangan kasih-Mu yang penuh kuasa dan bukti kasih-Mu yang sudah menyelamatkan, menebus kami, menanggung penyakit kami di Kalvari. Kau disalib Tuhan, sebenarnya menanggung penyakit kami. Dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan sembuh. Haleluya. Amin. Baik. Bapak Ibu, terima kasih. Demikian renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa besok pagi kita lanjutkan. Atau hari Senin kita lanjutkan untuk kupasan mengenai lanjutan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.